Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dalam materi biologi umum. Kali ini kita akan berdiskusi tentang bioindustri. Secara umum sebenarnya bioindustri itu berasal dari dua kata kalau kita mau pisahkan, yaitu bio dan industri. Baiklah, kita akan mulai saja langsung ke materi bioindustri. Yang pertama, kita akan diskusikan tentang tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran kita di sini ada dua secara umum, yaitu yang pertama, mengetahui pengertian dan ruang lingkup bioindustri, serta keterkaitan sumber daya dalam bioindustri. Dan yang kedua, sebagai tujuan pembelajaran kita, mengidentifikasi pengertian dan ruang lingkup bioindustri serta keterkaitan sumber daya dalam bioindustri. Adapun pendahuluan dari materi ini adalah bahwa bioindustri itu merupakan bagian dari bioteknologi, di mana menggunakan bantuan agen biologi yang nantinya bisa menghasilkan barang dan jasa. Konsepnya nanti adalah kata bio itu sendiri, yaitu makhluk hidup. Kemudian apa sasaran akhir yang dituju dalam studi definisi dan lingkup bioindustri adalah mampu memahami pengertian dan ruang lingkup bioindustri serta keterkaitan dalam bioindustri. Sehingga nanti bioindustri pengertiannya secara singkat adalah salah satu bagian dari bioteknologi, yakni penerapan secara umum nanti mikroorganisme dan enzim dalam skala besar atau kapasitas industri yang memperhitungkan kajian ekonomis dan untung rugi suatu proses produksi. Kenapa dikaji hal ini? Karena dampaknya akhirnya adalah ke industri. Karena industri tentu saja memperhatikan aspek-aspek ekonomis, di mana aspek itu mencakup produksi, distribusi, termasuk di dalamnya juga untung dan rugi. Karena bioindustri merupakan bagian dari bioteknologi, maka objek pada kajian materi pada video ini adalah bioteknologi terutama. Karena kapasitas bioteknologi itu nanti mendukung dalam proses bioindustri. Apa yang dimaksud dengan bioteknologi? Bioteknologi itu adalah prinsip ilmu pengetahuan dan kerekayasaan. Jadi ada dua kata kunci, ilmu pengetahuan dan kerekayasaan untuk penanganan dan pengolahan bahan dengan bantuan agen biologi yang menghasilkan barang dan jasa. Jadi kalau kita runut pengertiannya, ada ilmu pengetahuan, kemudian ilmu pengetahuan itu direkayasa, tujuannya untuk menangani, bahkan mengolah suatu bahan dengan bantuan makhluk hidup. Agen biologi ini maksudnya makhluk hidup, terutama nanti beberapa golongan mikroorganisme. Artinya di sini adalah konsep bioteknologi itu dalam menghasilkan barang dan jasa, itu pengolahannya dibantu oleh agen biologi. Jadi agen biologi ini turut serta dalam menghasilkan barang dan jasa itu. Bukan semacam apa ya, misalnya kan manusia membantu pembuat yogurt misalnya, tapi manusia itu bukan agen biologinya, tapi yogurtnya itu kan dibuat oleh fermentasi antara susu dengan bantuan mikroorganisme. Maka mikroorganisme itulah yang dimaksud dengan agen biologi. Sehingga nanti agen biologi itulah yang membantu substrat, dalam hal ini adalah sumber daya, menghasilkan barang dan jasa. Sehingga nanti bioindustri itu berkaitan dengan bioteknologi, hasil akhirnya barang dan jasa yang dibantu dengan agen biologi. Jadi pertanyaan pertama adalah kira-kira yang dimaksud dengan agen
biologi dalam bioteknologi itu seperti apa. Bisa nanti dijelaskan sebagai alat evaluasi. Kemudian ruang lingkup dari bioindustri itu tentu saja ada sumber daya. Sumber daya itu adalah bahan, bahan di sini adalah substrat. Substrat di sini bisa biosubstrat, sumber daya yang berasal dari makhluk hidup, kemudian diolah oleh bantuan makhluk hidup. Pengolahannya itu butuh proses, pada akhirnya akan menghasilkan sebuah produk. Produk yang dibantu penyusunannya atau pengolahannya oleh agen biologi, dalam hal ini makhluk hidup. Kemudian bioteknologi itu adalah prinsip tadi seperti pengertian di awal, prinsip ilmu pengetahuan dan kerekayasaan untuk penanganan dan pengolahan bahan dengan bantuan agen biologi yang menghasilkan barang dan jasa. Kemudian dalam perkembangannya, pengembangan ilmu bioteknologi sendiri bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup manusia. Konsepnya di situ. Tujuannya mulia, yaitu membantu meningkatkan kesejahteraan manusia. Sehingga nanti kalau ada bioteknologi, produk bioteknologi yang memperburuk kesejahteraan dan kualitas hidup manusia, itu sudah tidak sesuai dengan tujuan awal dari perkembangan ilmu bioteknologi. Kemudian penggunaan istilah bioteknologi sendiri diperkenalkan pertama sekali oleh ilmuwan asal Hungaria, yaitu yang bernama Karl Ereky pada tahun 1917, di mana ilmuwan ini menggambarkan interaksi biologi dan teknologi manusia yang memanfaatkan sistem biologi untuk mengubah bahan baku menjadi suatu produk yang berguna bagi masyarakat. Jadi tetap bahan bakunya adalah produk, substratnya makhluk hidup. Kemudian perkembangan selanjutnya dimulai lagi sejak tahun 1928, antibiotik penisilin digunakan oleh Alexander Fleming untuk pengobatan penyakit kulit yang disebabkan oleh bakteri Staphylococcus aureus hingga pada tahun 1940. Jadi sejak tahun 1928 sampai 1940, penisilin digunakan untuk mengobati infeksi, terutama penyakit kulit pada manusia. Kemudian tahun 1990, antibiotik berhasil ditemukan pada beberapa strain bakteri yang lain untuk kepentingan pengobatan. Kemudian para ilmuwan membagi bioteknologi itu menjadi bioteknologi merah, hijau, putih, dan biru. Apa itu bioteknologi merah, hijau, putih, dan biru? Kira-kira gambarannya seperti ini. Jadi penjelasannya kurang lebih kalau bioteknologi merah itu cabang ilmu bioteknologi yang mempelajari aplikasi bioteknologi pada bidang medis. Misalnya tindakan pencegahan, diagnosis, dan pengobatan suatu penyakit. Itu bioteknologi merah. Kemudian ada lagi bioteknologi hijau. Ini berkaitan dengan aplikasi bioteknologi pada bidang pertanian dan peternakan. Bagaimana nanti mungkin buah menjadi tahan terhadap berbagai hama dengan dimasukkan sesuatu misalnya. Kemudian ada bioteknologi putih atau white biotechnology. Cabang bioteknologi yang diaplikasikan pada bidang industri dengan pemanfaatan mikroorganisme atau enzimnya untuk memproduksi produk baru, baik produk pangan maupun bukan produk pangan, biomaterial, biopolimer, maupun senyawa-senyawa baru dalam skala industri.
Jadi ujungnya adalah industri. Kemudian yang terakhir adalah bioteknologi biru, merupakan bioteknologi yang diaplikasikan dalam bidang akuatik, mencakup perairan dan kelautan, serta pemanfaatan berbagai tumbuhan laut sebagai sumber energi maupun sebagai biofuel, bahan bakar. Kemudian penggolongan bioteknologi terbaru itu muncul satu lagi istilah namanya bioinformatika. Jadi bioinformatika itu kalau dirunut lagi dia mencakup bidang ilmu biologi, statistik, dan computer science. Irisannya nanti kalau misalnya bioinformatik dengan biologi itu irisannya adalah biostatistik dan biologi komputasi. Nanti kan biostatistik itu berkaitan lagi dengan statistik dan data science. Jadi runutan terbaru adalah bioinformatika. Kemudian prinsip dasar bioteknologi adalah adanya agen biologi. Agen biologi ini bisa mikroba, enzim, sel. Kemudian prinsip yang lain adalah pendayagunaan teknologi untuk memanipulasi DNA, produk dan jasa yang diperoleh, serta penggunaan berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan produk. Itu prinsip dasarnya. Kemudian para ilmuwan juga memberikan batasan terkait bioteknologi, yaitu berkaitan dengan katalis biologi atau enzim. Enzim itu kata lainnya katalisator, untuk fungsi atau proses tertentu. Kemudian penciptaan dengan memanfaatkan katalis, dan pemisahan atau pemurnian produk esensial atau produk yang dihasilkan. Maksudnya begini adalah, misalnya kita mau memisahkan senyawa A dari kumpulan dari banyak senyawa misalnya, maka kita gunakanlah fraksi-fraksi secara biokimia. Misalnya kita mau ekstraksi enzim katalase dari mikroba X misalnya, maka nanti pemurnian produk itulah yang dinamakan dari pemurnian produk esensial. Jadi yang dihasilkan nanti ujungnya adalah enzim katalase misalnya, itu contohnya. Kemudian ada gambar juga di sini, teknik rekayasa genetik, ini konsepnya cut dan paste, bisa dengan langsung, bisa juga dengan menggunakan enzim. Sehingga nanti pemahaman prinsip dan batasan bioteknologi itu akan memberikan dasar konsep yang tepat dalam memahami bioteknologi untuk kepentingan manusia. Awal tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Kemudian ada era bioteknologi. Kita kenal dengan era Pasteur, diikuti dengan era Pasteur itu lebih ke fermentasi, menggunakan organisme menghasilkan sebuah produk awalnya, kemudian dilanjutkan dengan fermentasi itu ujungnya bisa menghasilkan etanol, butanol, serta asam organik yang lain. Kemudian era berikutnya adalah era antibiotik, itu dimulai tahun 1940 sampai 1960, di mana pembuatan penisilin yang digunakan pada saat Perang Dunia Kedua. Kemudian ada vaksin virus, teknologi kultur sel hewan, maupun fermentasi media cair. Kemudian era berikutnya adalah era pasca antibiotik. Ini di tahun 1960 sampai 1975, di mana pada era ini sudah semakin berkembang, diikuti dengan alat yang sudah semakin canggih, di mana bisa dilakukan isolasi asam amino. Ingat, asam amino yang esensial ada 20 yang perlu kita ketahui. Kemudian ada juga eludasi struktur DNA, kemudian protein sel tunggal atau PST, termasuk isolasi enzim, biogas, kemudian teknologi DNA rekombinan. Ini sudah dimulai sejak tahun 1960-an.
Kemudian era yang sekarang, era bioteknologi modern, penggunaan rekayasa genetik, kemudian produksi hormon, dan lain sebagainya. Dari era-era ini bisa kita kaitkan dengan slide sebelumnya juga. Pertanyaan berikutnya adalah, pertanyaan kedua mungkin, apa sebenarnya hubungan antara bioindustri dengan bioteknologi? Mungkin sudah bisa dijawab dengan penjelasan yang sebelumnya. Ini contoh dari fermentasi makanan, fermentasi yang terjadi di dalam produk pangan, fermentasi yang terjadi dalam tubuh khusus pencernaan, maupun dalam fermentasi dalam bidang industri. Misalnya fermentasi makanan, probiotik, kemudian kalau di pencernaan misalnya sistem pencernaan, metode asepsi, kemudian kalau di industri ada menghasilkan energi, bioremediasi misalnya. Ini perkembangan antibiotik mulai dari tahun 1900-an, di mana sudah ditemukan kasus kematian diakibatkan oleh penyakit infeksi. Kemudian dilanjutkan pada tahun 1914 World War I atau Perang Dunia ke-1. Kemudian tahun 1929 Fleming mempublikasikan penisilin. Kemudian di 1935 sulfonamida digunakan untuk penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Sampai tahun 2017 ada diketahui antibiotik yang resisten terhadap Klebsiella. Jadi potensi antibiotik ini akan semakin berkembang seiring ada resistensi antibiotik, ada resistensi bakteri terhadap antibiotik. Jadi penjelasannya akan selalu berkembang. Kemudian ini sejarah singkat dari bioteknologi, mulai dari ditemukannya mikroskop oleh Jensen, kemudian Leeuwenhoek melihat protozoa dan bakteri di mikroskopnya, kemudian diikuti E. coli, bakteri E. coli sebagai objek utama. Jadi E. coli ini kalau sekarang sudah dipetakan di struktur DNA-nya. Sampai yang terakhir adalah NGS, Next Generation Sequencing. Jadi dengan model NGS ini kita bisa melihat struktur DNA dari satu makhluk hidup. Jadi pengembangan dari sequencing sebelumnya. Jadi sekarang adalah NGS. Kemudian ini perbedaan antara, secara umum perbedaan antara bioteknologi tradisional dengan bioteknologi modern, di mana misalnya bioteknologi tradisional itu mulai dari tekniknya sudah tradisional, kemudian menggunakan makhluk hidup untuk memodifikasi makanan atau produk-produk yang lain untuk manusia. Sedangkan kalau yang modern, keragaman mikroorganisme dikembangkan, kemudian genetiknya direkayasa dengan konsep bioteknologi modern. Kemudian ada juga bioteknologi awal itu adalah DNA rekombinan, kultur jaringan, dan mutagenesis. Itu termasuk sekarang istilahnya ya bioteknologi tradisional. Tapi kalau yang modern sudah genom analisis, transgenesis, DNA cloning. Jadi perkembangannya bioteknologi itu bioteknologi modern itu fusi sel, GMO, mikroorganisme,
DNA manipulasi. Kalau dulu kan kultur jaringan, natural breeding, dan kultivasi. Jadi kira-kira itulah secara singkat perbedaan antara bioteknologi tradisional dan bioteknologi modern. Jadi pertanyaan berikutnya adalah, coba Anda jelaskan perbedaan antara bioteknologi tradisional dan bioteknologi modern. Bagaimana bioteknologi dalam industri? Bioteknologi industri itu sendiri berkembang di berbagai bidang industri. Industri pertanian, industri kimia, nanoteknologi, kesehatan, pengobatan, maupun termasuk teknologi informasi ternyata. Jadi kajian bioteknologi dan industri ini merupakan jadi tidak bisa terpisahkan lagi, karena dari berbagai aspek yang berkaitan langsung dengan kehidupan manusia, konsep bioteknologi yang bisa menghasilkan produk industri itu beriringan sejalan. Maka konsep-konsep penting bioteknologi dasar itulah yang dipakai dalam berbagai bidang tadi. Kemudian bioteknologi modern di sini ada yang satu ya, kultur jaringan tadi di awal kita sebutkan sudah termasuk bioteknologi tradisional. Kemudian ada analisis genetik, jadi kok kultur jaringan itu adalah konsep dasar dari kultur jaringan dalam memanfaatkan totipotensi sel. Kemudian ada analisis genetik. Analisis genetik mempelajari sifat dan karakter gen yang diwariskan dari generasi ke generasi serta interaksi gen dengan lingkungannya untuk menghasilkan suatu fenotip. Ada fenotip, ada genotip. Jadi fenotip itu yang tampak secara morfologi, genotip penyandinya. Kemudian ada manipulasi organisme. Ini namanya organisme, ada tanaman, hewan. Tujuannya adalah untuk perbaikan generasi yang baru. Kemudian ada analisis DNA, proses pengambilan DNA atau RNA dari organisme melalui tahapan isolasi DNA, PCR, elektroforesis, dan analisis hasil yang dibantu oleh software bioinformatik. Kemudian ada teknologi DNA rekombinan, merupakan metode untuk rekayasa genetik suatu organisme dengan mengintroduksikan gen yang entres ke dalam suatu organisme. Kemudian ada polymer chain reaction atau PCR, ini teknik amplifikasi atau perbanyakan gen. Kemudian ada hibridoma, ini metode menggabungkan dua jenis sel dengan tujuan mendapatkan hibrid yang memiliki kemampuan dari kedua sel sebelumnya. Kemudian ada cloning. Cloning metode menghasilkan keturunan yang dikehendaki identik dengan sel induknya. Kemudian ada hibridasi DNA. Ini metode untuk menyeleksi sekuen DNA dengan menggunakan DNA rantai tunggal untuk proses hibridisasi rantai ganda DNA. Kemudian ada terakhir ya sequencing DNA, proses pembacaan urutan basa nukleotida gen. Kemudian apa peranan mikroorganisme dan bioteknologi? Mikroorganisme ini memegang peranan penting dalam perkembangan bioteknologi. Jadi pemanfaatan mikroorganisme dalam berbagai tahap perkembangan bioteknologi, baik dari bioteknologi kuno sampai bioteknologi modern, menjadikan mikroorganisme sebagai organisme penting dan selalu ikut serta di setiap penemuan besar terkait bioteknologi. Apa alasannya? Alasan utama mikroorganisme dijadikan subjek pada proses bioteknologi yaitu karena pertumbuhan dan perbanyakan mikroba berlangsung dengan cepat. Karena 2 × N kalau menghitung pertumbuhan dan perbanyakannya. Dan bisa membelah setiap 10 menit misalnya. Jadi kalau dalam waktu 60 menit, 10 menit dibagi 60 ada 60 bagi 10, 6, berarti 2 × 6, berarti 2 ×
itu segitulah jumlah dalam waktu 1 jam. Kemudian mudah diperoleh dari lingkungan, jadi kita mikroorganisme bisa kita isolasi dari mana saja. Kemudian sifat genetiknya mudah dimodifikasi melalui rekayasa genetik karena tidak terlalu kompleks, karena dia sel prokariot ya, sel bersel satu secara umum. Kemudian memiliki plasmid yang digunakan sebagai vektor. Plasmid itu ekstra kromosomal DNA, bentuknya sirkular. Kemudian tidak tergantung iklim dan kondisi lingkungan. Kemudian memiliki sifat yang tetap dan tidak berubah. Jadi itulah alasan kenapa mikroorganisme menjadi sangat penting dalam perkembangan bidang bioteknologi. Ini contoh bagaimana mikrobia itu atau mikroorganisme itu dalam bidang bioteknologi. Ini contohnya misalnya fiksasi nitrogen dalam meningkatkan kemampuan tanaman menyerap nutrisi. Kita kenal bintil akar misalnya, nitrifikasi. Kemudian meningkatkan hasil tanaman, hasil panen dengan bantuan pupuk hayati. Nah, itu juga dari konsep mikroorganisme, misalnya dari golongan mycorrhiza yang mampu menyerap fosfor karena mempunyai hifa yang lebih halus dari rambut akar, sehingga dia bisa menembus tanah, jadi membantu tanaman dalam menyerap akar. Kemudian juga bisa sebagai bioremediasi. Jadi beberapa mikroorganisme itu punya kemampuan dalam meremediasi suatu lahan. Misalnya bakteri bisa menggunakan minyak bumi yang tumpah di laut sebagai elektron bebasnya, sehingga laut terbebas dari senyawa penyusun minyak bumi misalnya. Dan banyak yang lain sebagainya. Ini bioteknologi dalam bidang makanan. Konsepnya itu ada single cell protein atau protein sel tunggal. Ada fermentasi, jadi teknologi enzim. Memanfaatkan enzim yang dihasilkan oleh mikroba, menghasilkan proses fermentasi, menghasilkan produk makanan tertentu. Kemudian tentu saja industri adalah keamanan dan bagaimana marketingnya. Kita coba, ini fermentasi. Jadi fermentasi itu merupakan suatu proses perubahan kimia pada suatu substrat organik melalui aktivitas enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Secara umum kita bagi bisa fermentasi antibiotik merupakan produk fermentasi, asam organik, enzim, vitamin, asam amino, dan sebagainya. Contoh kita ambil misalnya asam organik, yang paling sering atau dekat dengan kita, yaitu bakteri atau asam laktat. Misalnya. Siapa yang tidak kenal dengan yogurt misalnya, yogurt adalah produk susu fermentasi dan terasa asam, dikonsumsi oleh hampir seluruh orang seluruh dunia mengkonsumsi ini. Dibantu oleh 2 bakteri asam laktat, makanya nantinya hasil akhirnya adalah asam laktat fermentasi ini, seperti Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus. Kira-kira proses pembuatannya mulai dari substrat utama adalah karena perubahan kimia pada suatu substrat organik. Jadi substrat organik adalah susu, kemudian dilakukan homogenisasi, kemudian dipanaskan 88 sampai 95 derajat Celcius selama 10 menit, kemudian didinginkan, menambahkan 2 sampai 5 starter. Starter dalam mesin ini adalah mikroorganisme. Mikroorganisme itulah yang beraktivitas, enzimnya. Jadi mikroorganisme itu menghasilkan enzim fermentasi sehingga menghasilkan yogurt tadi. Maka dihasilkanlah produk yogurt dari segala merek.
Kemudian masih banyak lagi contoh fermentasi dari makanan. Pertanyaan berikutnya adalah coba Anda jelaskan apa peranan bioteknologi dalam bidang makanan. Dan pertanyaan selanjutnya adalah jelaskan salah satu contoh dari proses fermentasi. Silakan pilih dari banyak model fermentasi ini yang menurut Anda yang paling mudah untuk Anda jelaskan. Baik, terima kasih atas perhatian pada video ini. Semoga bermanfaat dan selamat belajar.